Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mutabiskan ibadah yang indah, meriah, dan penuh kuasa ini dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam live ibadah streaming, kita boleh bersyukur. Mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun ya Bapa. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh kuat. Hanya Engkau Yesus menara di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami ya Bapa. Haleluya. Hanya di dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan ya Bapa. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Ya Tuhan Yesus, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. sekali lagi kita katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu
semua diberkati pada pagi hari ini. Kita boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat, yang kuat untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, Raja kami yang mulia. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kekuatan dan mazmur kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hanya kasih Yesus yang begitu besar buat kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Katakan sekali lagi, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk. Sekali lagi, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbananmu yang besar Tuhan. Pengorbananmu Tuhan yang tidak bisa tergantikan dengan apapun yang ada di dunia ini ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang mulia Tuhan. Apalah kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari persiapkan hati kita berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami saat ini menghadap tahta-Mu. Kami mohon ya Bapa, mampukan kami untuk belajar kebenaran-Mu, agar kami mengerti apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami, agar apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu hanya isi hati-Mu. Pakai anak-Mu ini ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran-Mu, agar setiap kami semua yang mendengar kebenaran-Mu kami diubahkan, dan kami belajar untuk dapat menjadi serupa seperti Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, mampukan kami saat ini untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, para jemaat Tuhan dari GGP Bukit Karmel. Kita bertemu kembali. Walaupun kondisi memisahkan, walaupun situasi pandemi saat ini, tetapi kita masih bisa beribadah secara online. Justru masalah pandemi ini menjadi perhatian buat kita. Apa sih maksud dari Bapa mengizinkan pandemi ini terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan seluruh umat saat ini? Kita harus dapat mengerti apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan ini, supaya kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita ketika pergantian tahun merasa bahwa tahun depan akan lebih baik. Kemarin di akhir tahun semua berpikir dan berharap, berdoa, make wish bahwa tahun ini akan menjadi lebih baik. Tetapi faktanya saat ini, justru di awal tahun saja bencana sudah terjadi berturut-turut. Dari masalah pandemi belum selesai, ditambah dengan kecelakaan pesawat terbang, ditambah dengan gunung meletus, belum lagi ditambah dengan bencana alam, banjir bandang, banjir karena hujan deras, gempa bumi. Bayangkan, berturut-turut terus terjadi. Seharusnya kita waspada dengan kondisi seperti ini. Berarti kita sebagai manusia saat ini sebenarnya sedang mengalami penampian. Kalau kita melihat beras yang ditampi oleh masyarakat, oleh ibu-ibu terutama menggunakan tampah yang besar, ketika dimasukkan, digoyang-goyang, digoncang-goncang, terus dilempar ke atas, ditangkap lagi. Kalau beras itu bohongan, tidak isinya, atau dia hanya kulit berasnya saja, gabahnya, itu pasti akan terbang keluar ketika kena angin. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari, justru di tengah situasi pandemi seperti ini, kita harus sadar, ini menampi kita di tengah masalah, di tengah pencobaan, di tengah problem. Apakah kita menjadi benar atau kita justru menjadi semakin tidak benar, menjadi jahat? Inilah masanya. Situasi pandemi membuat setiap gereja Tuhan seharusnya bersiap diri. Kalau dulu kita mau membuka gereja, kita khawatir tidak dapat izin membangun gereja, membuka gereja, sehingga banyak dibuat dengan alasan A, B, C, padahal dalamnya gereja. Karena sukar untuk mendapatkan izin membuat gereja, apalagi beribadah. Sadar tidak, gara-gara pandemi saat ini justru kita, di mana saja kita bisa beribadah secara online. Di mana saja kita bisa melakukan persekutuan, bisa melakukan komsel dengan secara online tanpa berkumpul. Hal inilah yang dipersiapkan. Kita harus dapat menangkap. Semakin ke sana, justru kita akan mengalami kehidupan yang semakin sulit. Ini belum seberapa. Jadi kita harus belajar menangkap apa yang Bapa inginkan dari semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika pandemi ini terus berlangsung, semua gereja-gereja tidak ada orang. Semua melakukan ibadah secara online. Semua melihat dari rumah, beribadah bersama. Apakah itu tidak ibadah? Ibadah. Tetapi sekarang sudah tidak lagi diperlukan tuh gedung gereja.
Tidak diperlukan lagi izin untuk membangun gedung gereja, karena bisa dilakukan secara online dari rumah. Kembali lagi niat hati kita. Memang banyak orang yang berkata, aduh kan gak enak kalau online di rumah. Kalau di rumah online rasanya kurang khusyuk. Mari kita memeriksa, ketika kita ada di dalam gereja, benarkah kita khusyuk online? Tidak sedikit loh orang di dalam gereja ketika beribadah, mendengar puji-pujian atau mendengarkan khotbah, dia malah asik dengan handphonenya. Dia membuka handphonenya, dia online dengan orang yang ada di luar gereja. Apakah itu yang dinamakan khusyuk? Lalu ketika ibadah online dari rumah dengan menggunakan handphone, katanya nggak enak kalau tidak berkumpul di dalam gedung gereja. Bayangin, ketika di luar gereja bilang nggak enak online, tetapi ketika di dalam gereja bilangnya nggak bisa khusyuk, ngantuk segala macam, lalu dia bermain handphone online. Di dalam gereja online dengan orang di luar gereja, ketika ada di luar gereja tidak mau bersekutu. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi Tuhan izinkan pandemi ini. Nah, kita harus mengerti, kita harus bagaimana di masa penampian ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sedang ditampi. Kita mau menjadi benar, atau kita menjadi orang yang sangat benar tidak benar. Inilah kesempatannya. Firman Tuhan jelas katakan di dalam Lukas 22 ayat 31 dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Sebelum Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan, sebelum juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Simon akan ditampi. Sekarang bagaimana dengan kita di situasi seperti sekarang ini? Simon ditampi dengan ketakutan melihat bagaimana Tuhan Yesus disiksa. Kita pun ditampi saat ini dengan penderitaan dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Penampian terjadi saat ini. Kalau kita mau benar ketika kita ada di rumah, kita tidak datang ke gereja, kita akan belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Kenapa ada banyak jemaat Tuhan juga tidak mau belajar ketika ada di luar rumah, ketika tidak datang ke gereja, dengan banyak alasan berbagai macam? Sadarlah, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita dengan berbagai macam alasan, justru sebenarnya kita membawa diri menjauh dari hadirat Bapa. Dan kalau kita menjauh dari hadirat Bapa, kita mati, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tidak ada yang bisa menjamin apakah nanti malam, besok, lusa. Tapi satu hal yang pasti, kita pasti mati. Sudah siap belum kita untuk itu? Berbicara masa penampian berarti akan ditampi. Orang-orang yang tidak baik akan semakin tidak baik. Orang-orang yang jahat akan semakin jahat. Orang-orang yang mereka haus akan kenyamanan dunia, dia akan semakin haus, semakin mengejar kenyamanan dunia. Tetapi di masa penampian ini yang penuh penderitaan, penuh kesengsaraan, penuh kesulitan, ketika kita benar, ketika kita ditampi, maka kita akan semakin giat, semakin gigih mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadarlah, kalau sampai kita terpapar COVID, ya kalau kita selamat. Tapi kalau kita tidak selamat, apalagi ada penyakit penyerta, dan kita meninggal, orang yang terkena COVID masuk rumah sakit, sudah tidak bisa dibesuk oleh keluarga. Tidak ada yang tahu. Kalau sampai meninggal di dalam, keluar sudah dibungkus dan dimasukkan dalam peti. Tidak ada yang melihat. Bahkan yang mengantar pun hanya 1-2 orang, sedikit. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana? Apakah sekarang sudah siap? Ini penampian. Benarkah kita sebagai gandum atau sebagai gabah? Tapi kalau kita mau menjadi gandum, bukan hanya sebatas kita percaya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menjadi gandum, menjadi anak-anaknya yang benar. Penampian membuktikan benar tidak kita sebagai gandum, atau justru kita hanya gabah, kulitnya dari beras itu sendiri. Ketika mengalami pandemi seperti ini, justru kalau kita mau mempersiapkan diri kita, carilah kehendak Tuhan, semakin giat, dan semakin giat. Kita harus terus mengejar untuk mencari kehendak Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jangan banyak alasan.
Terlalu banyak di antara kita, nggak ada handphone, tidak ada kuota, tidak ada pulsa. Bapak Ibu, bukan kita melihat atau memandang sebelah mata, memang masih banyak orang-orang yang susah. Tetapi tidak sedikit juga yang mereka punya handphone, mereka bisa. Ayolah, ini waktunya. Kapan lagi Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan diri kita supaya kita layak untuk pulang ke hadapan Bapa. Untuk dapat menjadi seperti gandum yang ketika ditampi tidak terhempas keluar, memang sulit. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Ingat, yang pertama, kita harus dapat berjuang dalam kehidupan ini menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti pandemi saat ini, musibah kecelakaan pesawat terbang, musibah banjir, gunung meletus, gempa bumi, Bapak izinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan ini terjadi, Bapak izinkan terjadi supaya kita mengerti, menyadari betapa singkatnya hidup ini. Dan kita harus segera mencari apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita, supaya kita dapat selesaikan secepatnya. Jangan sampai ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita pulang ke rumah Bapa, kita belum selesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara, apakah sudah menyelesaikan yang menjadi tugasnya selama hidup di dunia ini? Atau malah justru belum tahu apa yang menjadi tugasnya? Mari, kalau kita mau lolos dari penampian, lulus dari penampian, tidak terhempas keluar dan dibuang ke api yang kekal setelah dibakar, maka kita harus berjuang. Ini tanggung jawab kita. Kita tidak boleh, ya saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pasti selamat. Kalau ini seperti itu, maka tidak akan pernah ada ayat yang mengatakan walaupun kita memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan menjawab, aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Dikatakan dia memanggil Tuhan, Tuhan, berarti dia mengenal siapa Tuhannya. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Kita kenal Tuhan kita, tapi apakah sekarang yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus kenal kepada kita semua? Kita kenal, Tuhan kita yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apakah yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus mengenali pribadi kita? Yang mulia Tuhan kita akan mengenali setiap kita kalau kita memiliki wajah yang sama dengan Dia. Kita hidup seperti caranya Dia. Kita memiliki iman seperti Abraham yang rela meninggalkan percintaan dunia. Abraham meninggalkan kotanya. Di saat itu kalau kita membaca firman Tuhan, dia menjadi orang yang sebenarnya kaya. Dia memiliki segala sesuatunya. Dia memiliki kenyamanan di kota itu. Tetapi dia pergi keluar seperti apa yang dikatakan oleh Allah ke tempat yang dijanjikan. Di mana? Dia nggak tahu di mana tempat itu. Hanya dia diberikan petunjuk, dia mengikuti kemana arahnya, dia berjalan, dia tidak tahu. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita mau mengikuti ketika Tuhan katakan pergilah, carilah apa yang Tuhan inginkan dan ke tempat yang Dia janjikan? Sadar tidak, tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana itu? Nggak ada yang tahu. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu? Tidak tahu. Di mana tempatnya? Saya tahu nggak? Nggak tahu juga. Lalu siapa yang tahu? Yang tahu hanya pribadi yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti hanya Dia yang dapat menuntun kita, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang dijanjikan itu. Karena Dia sendirilah yang akan menjadi raja, memerintah. Kalau kita percaya dan beriman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus tunjukkan di dalam sikap dan perbuatan kita.
Ingat loh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, adakah kita sudah mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan di sini bukan sebatas, ya Tuhan, aku mengasihi-Mu. Bukan sebatas itu. Bukan sebatas kita menyembah, mengangkat tangan. Bukan sebatas itu. Tetapi tunjukkan kasih kita melalui sikap dan perbuatan kita. Karena kasih di sini, kita harus mengasihi Dia dengan kasih agape. Kasih agape, kita tahu bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita semua umat manusia. Dia rela mengorbankan hidupnya, Dia rela mengorbankan tahtanya, Dia tinggalkan semua, Dia turun ke dunia, Dia mati di kayu salib hanya demi untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekarang katanya kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, ingat, kasih agape yang benar, seperti yang sudah dicontohkan oleh pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tinggalkan semua kenyamanan di surga, Dia turun ke dunia. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ayo, kalau kita mengasihi Tuhan kita, tunjukkan, tinggalkan segala kenyamanan dunia, tinggalkan segala ego kita, segala kehormatan kita yang membuat kita terikat, percintaan dunia, semuanya tinggalkan. Kita harus rela mati seperti Tuhan Yesus Kristus rela mati untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Justru sekarang ini kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya kita rela mati untuk Tuhan kita Yesus Kristus dengan meninggalkan segala kenyamanan dunia. Adakah kita rela mati? Sangat disayangkan justru sekarang banyak orang datang ke gereja, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Dia mau mujizat disembuhkan dari sakit penyakit. Bukan kita tidak percaya mujizat, mujizat tetap ada. Tetapi apakah hanya sebatas sampai di situ? Yang diinginkan oleh Bapa di surga bukan sebatas itu, tetapi yang diinginkan bagaimana kita dapat berubah seperti Yesus Kristus Tuhan dan menyukakan, menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi kita ingat, yang pertama, tanggung jawab kita berjuang terus setiap saat menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Yang bagaimana? Ketika Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil, adakah Dia membalas? Ketika Tuhan Yesus ditinju, adakah membalas? Diludahi, adakah membalas? Boro-boro kita mau seperti Dia kalau kita tidak menyangkali diri kita. Ketika kita diplototin aja, kita sudah marah, apalagi diludahin. Begitu kita nemplok, boro-boro yang ada kita balas meludahi, pukul bahu mukul. Seperti ini yang terjadi. Ketika kita difitnahkan yang jahat, adakah kita mengampuni dia? Oh iya, saya mengampuni di mulut, tapi adakah sikap hati kita tulus seperti Tuhan Yesus Kristus mengampuni orang yang bersalah kepada Dia? Inilah kita harus hidup seperti Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki karakter seperti Dia. Jangan justru kita memiliki hidup seperti apa yang dunia berikan asupan ke dalam pikiran kita sehingga kita menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, kalau kita mau lulus dari penampian ini, justru kita harus fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan katakan di dalam Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sekarang kita orang fasik atau bukan? Jawab sendiri. Kita yang tahu kita fasik atau tidak. Ingat loh, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi kita semua, walaupun kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun akan diuji, akan dimurnikan, disucikan melalui apa? Setiap permasalahan, pandemi, bencana alam yang terus-menerus silih berganti, belum lagi kita kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ini yang terus menerpa di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menghadapi ini semua. Tapi karena sulit,
Sukar, ya memang sukar, memang sulit, tidak mudah. Kita harus tahu sekarang bagaimana caranya. Caranya setiap orang pasti memang berbeda-beda, tetapi secara garis besar, kalau kita misalnya sedang terluka, kita punya masalah berat, terus tiba-tiba tangan kita terluka, kepotong, sobek, sakit. Saat itu kita lupa dengan masalah kita, karena kita hanya fokus kepada luka kita. Pernah tidak bayangkan kalau kita mengejar percintaan dunia, mengejar kenyamanan dunia, kita punya harta yang banyak, kita punya kehormatan, kita dihargai, punya kekuasaan, punya jabatan, lalu tiba-tiba ketika kita berjalan kita terjatuh dan mata kita kecolok sama bambu atau paku, lalu kita menjadi buta. Saat itu pasti kita lupa tuh dengan semua yang kita miliki. Kita hanya merasakan bagaimana sakitnya ini. Kalau kita mau berhasil di dalam masa penampian ini, kita harus fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti seorang petinju. Seorang petinju harus fokus kepada lawannya, dan dia hanya berusaha untuk memukul lawannya. Dia tidak pernah berusaha untuk melihat kiri kanan, tapi dia fokus terus. Begitu pula dengan seorang pelari maraton. Dia akan berlari, yang dia pandang adalah ke depan, bukan ke kiri atau ke kanan, tetapi dia memandang ke depan. Terus dia melari mengarahkan ke sana. Apakah dia tidak mengalami masalah saat dia berlari? Ada. Apakah dia tidak merasakan bahwa banyak himpitan-himpitan, teriakan-teriakan dari orang-orang yang ada sekitar itu? Dia dengar. Tetapi dia seakan-akan tidak mendengar. Dia dengar, tetapi seakan-akan seperti tidak mendengar. Karena pikiran dia habiskan untuk ke garis finish, ke tujuan akhir. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saat ini ada masalah, pandemi, bencana, ya, dan ada di tengah-tengah kita. Betul. Bagaimana kita bisa menghadapi ini? Fokuslah ke tempat di mana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kita fokus ke sana. Kita mau mengarah hidup kita ke sana. Arahkan hidup kita, arahkan pikiran kita. Kita merasakan penderitaan, kita merasakan masalah, kita merasakan kesukaran hidup, tetapi seakan-akan kita tidak merasakannya. Karena masalah yang terutama dalam hidup kita bukan itu semua. Penderitaan kita, sakit penyakit, dihina orang, bukan itu penderitaan kita. Nggak punya duit, bukan itu. Penderitaan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita terhilang dari hadirat Bapa. Jangan ada yang menjadi kesukaan dalam hidup kita kecuali pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini, kita saat ini ada di tempat masing-masing, tapi kita beribadah bersama-sama saat ini, di jam ini kita sama-sama beribadah. Ayo, kita memuji menyembah Tuhan melalui hidup kita setiap saat. Ini masa penampian, ada saatnya kita mungkin lemah, jadi kita harus terus berjuang menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, mengarahkan hidup kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan berarti kita bebas dari masalah, ini yang banyak salah. Banyak jemaat percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya bebas dari masalah. Kita mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena kita mau bebas dari masalah. Masalah pasti ada, pasti datang, nggak perlu diundang, dia pasti datang. Tetapi sekarang kita harus tahu, masalah kita adalah ketika kita tidak dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi kita harus mengarahkan hidup kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Ini akan membantu kita bagaimana kita bisa fokus terus. Walaupun kita menderita, kita sakit, kita sulit, kita sukar, ya, tapi kita mengarahkan hidup kita terus. Langit yang baru dan bumi yang baru inilah tempat kita. Ayo, belajar dengan tekun, mendengar kebenaran, beribadah di saatnya jam ibadah. Kita tidak datang ke gereja, tidak apa-apa, kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah di jam yang sama. Saat ini juga Tuhan pun melawat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari, kita harus mengerti, kita tidak tahu kapan kita kembali pulang, kapan kita nanti menghembuskan nafas terakhir. Tetapi satu hal yang kita harus ketahui, kita pasti pulang. Ingat, masa penampian ada di sekitar kita saat ini. Kita sedang ditampi dengan begitu banyak masalah, pencobaan, penderitaan. Kita pasti bisa melewatinya kalau kita fokus
kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Kita bertanggung jawab untuk berubah menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami semua saat ini untuk kami terus berjuang agar kami dapat bebas dari masa penampian ini, kami lulus dengan baik dan benar, sehingga kami kedapatan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kesempatan ini untuk mendengar kebenaran-Mu. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu dari jemaat GGP Bukit Karmel Bogor ya Bapa. Kami mohon saat ini Bapa, biarlah setiap jemaat Engkau berkati. Biar apapun yang mereka hadapi saat ini, setiap permasalahan Bapa, tolong Bapa mampukan mereka menghadapi setiap permasalahan yang ada. Biar mereka bisa menghadapinya sesuai dengan rencana-Mu dan pada akhirnya menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Berkati juga Bapa Gembala, agar mereka juga semua sekeluarga Kau jagai, Kau bentengi, Kau lindungi, agar mereka juga tidak terpapar COVID, tidak mengalami sakit penyakit. Seluruh jemaat diberkati, dijagai ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat, pengerja gereja dari GGP Bukit Karmel Bogor, dari gembala, semua aktivis kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Pastor Buyung Saputra atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan. Doa dan worship akan diadakan pada hari Selasa dan Jumat pada pukul 6 sore. Jangan lupa. Mari kita siapkan waktu bersama keluarga untuk bergabung melalui aplikasi Zoom. Karena hanya doalah kekuatan orang percaya dalam menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Apabila saudara terbeban untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, baik untuk kas operasional, pembangunan, ataupun persepuluhan, dapat melalui transfer BCA. Selain itu, persembahan dapat juga diberikan melalui kotak persembahan di gereja pada hari Minggu. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, isi hati Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanan di masa depannya dimanapun hamba-Mu melayani. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, dan berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.